Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwal. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ikhwatal iman yang insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di kesempatan siang yang insyaallah penuh dengan berkah ini, Allah kumpulkan kita untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahim itu asal kata dari silah dan rahim. Silah itu artinya adalah menyambung, rahim itu artinya adalah kandungan. Rahim itu bukan hanya bermakna kandungan, akan tetapi rahim itu bisa bermakna kasih sayang. Rahim itu bukan hanya bermakna kasih sayang, akan tetapi rahim itu bisa bermakna pemberian. Maka bayi yang di dalam kandungan biasanya sudah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Bayangkan, kalau seandainya di dalam kandungan saja sudah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, apatah lagi ketika dia keluar dari kandungan. Makna silaturahim ini luar biasa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang makna silaturahim. Hakikat silaturahim itu yang sebenarnya bagaimana? Yang pertama kata Nabi, silman koto akad. Jalinlah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada engkau. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzalimi engkau. Dan yang ketiga, wa'ati man haramaka. Bergeraklah kepada orang yang pelit kepada engkau. Ini makna silaturahim. Kalau kita silaturahim kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar. Tetapi akan bernilai luar biasa dan istimewa di hadapan Allah
ketika kita menjalin silaturahim kepada orang yang berbuat jelek dan berbuat jahat kepada kita. Salah satu daripada fadilah keutamaan silaturahim itu luar biasa. Nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang Allah bangkitkan, wajahnya putih memancarkan cahaya sampai memukau perhatian malaikat, memukau perhatian manusia-manusia yang lain. Seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami siapa mereka. Kenapa ada sekelompok manusia di hari kiamat ini yang Allah bangkitkan wajah mereka putih memancarkan cahaya? Apakah mereka termasuk para nabi? Apakah mereka termasuk para rasul?" Rasulullah ketika itu menjawab, "Bukan. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, mereka bukan para wali-wali, dan mereka bukan para syuhada. Akan tetapi mereka adalah sekelompok manusia yang di dunia saling silaturahim karena Allah, saling mencintai karena Allah. Maka Allah bangkitkan wajah mereka di hari kiamat ini putih memancarkan cahaya." Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ada sekelompok manusia yang nanti dibangkitkan oleh Allah, wajahnya putih memancarkan cahaya. Yang pertama tadi orang yang gemar bersilaturahim. Yang kedua, orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah wajahnya putih memancarkan cahaya adalah orang-orang yang ketika di dunia sering mengingat menyebut asma Allah, terutama mereka mentauhidkan Allah dan melafazkan zikir la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah menjawab. Bagaimana Allah menjawab orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Allah, "Shadaqa abdi, sungguh hambaku adalah benar. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku." Nah, ketika itulah Allah bersaksi di hadapan para malaikat, "Ushidukum ya malaikat." Allah bersaksi di hadapan para malaikat, "Wahai malaikat yang ada, aku bersaksi di hadapan kalian. Aku ampuni dosa-dosa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Bahkan kalau kita lihat dalam satu kitab Tanqihul Qaul, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap hari 100 kali, ja'a yaumul qiyamati kal badri. Maka orang yang seperti ini nanti datang pada hari kiamat, wajah mereka itu tak boleh bagaikan bulan purnama, bening, bersih. Maka seringlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, orang yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah wajahnya putih memancarkan cahaya adalah orang-orang yang gemar berwudu ketika mereka hidup di dunia. Dalam satu hadis dinyatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku di hari kiamat dipanggil dengan ghurran muhajjalin. Sebutannya ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu adalah wajah yang memancarkan cahaya, bersinar-sinar wajah itu. Min atharil wudu, dari bekasan-bekasan wudu. Wa man arada ayyudilla ghurratahu falyaqal. Barang siapa yang ingin dilanggengkan cahayanya nanti di hari kiamat wajahnya, maka hendaknya sering-sering berwudu ketika di dunia. Orang jelek kalau terus berwudu, insya Allah tetap aja jelek. Tapi insya Allah lama-lama jadi ganteng, jadi cantik, inner beauty-nya kelihatan, mukanya itu enak dipandang mata. Itulah wajah daripada orang-orang yang beriman dan wajah orang-orang yang saleh. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ya, ada ayat yang berbunyi, wa idh yamkuru bikal ladzina liyuthbituka. Ada yang hafal? Ada yang hafal Quran? Halo? Kalau tulisan Al-Quran dong hafal Ustaz, cuma ayatnya gak hafal. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka
au yaqtuluka au yukhrijuka. Ayat ini bercerita tentang betapa pernah pada suatu ketika orang-orang kafir Quraisy yang dimotori oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain, mereka itu mengadakan sebuah rapat yang inti daripada rapat itu adalah bagaimana cara untuk mematahkan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwa. Ketika seluruh peserta rapat ingin masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba ada seorang syekh pakai jubah, pakai igel, pakai imamah. Ini persis syekh benar ini. Kemudian salah satu daripada peserta rapat bertanya, "Wahai syekh, kau dari mana?" Syekh itu menjawab, "Aku dari Najd." Padahal syekh itu adalah merupakan penjelmaan iblis. "Untuk apa kau datang kemari, syekh?" "Aku ingin mengikut rapat, dengan kalian. Dan aku akan membawa ide-ide cemerlang bagaimana cara untuk mematahkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Singkat cerita, itu rapat dimulai. Yang satu usul, bagaimana kalau Nabi Muhammad itu liuf ditukar, kita tangkap, kemudian kita penjara. Syekh itu yang penjelmaan iblis angkat tangan dia. "Wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya Muhammad kita tangkap, kemudian kita penjara, nanti pengikutnya itu akan mencari-cari, di mana Muhammad, di mana Muhammad. Akhirnya mereka nanti akan tahu Muhammad itu di penjara. Siapa yang kerjakan? Kita. Nanti kita akan berhadapan dengan pengikut-pengikut Muhammad. Kayaknya kalau seandainya kita penjara, ini caranya kurang efektif ini." Itu kata Syekh. Iblis itu sebenarnya. Silahkan cerita ini nanti dibuka tentang Asbabun Nuzul ayat surat Al-Anfal ayat 36. Atau buka nanti Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Ya. Nah kemudian timbul lagi usul. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu kita usir saja dari tanah Arab ini, dari kota Mekah ini? Kemudian Syekh itu ketika itu tunjuk tangan lagi. Kalau Nabi Muhammad kita usir, ya, kalau Nabi Muhammad kita usir, nanti kita akan berhadapan dengan pengikut-pengikutnya. Mereka akan mencari mana Muhammad, mana Muhammad. Kalau saja mereka tahu kita yang mengusir dari kota Mekah ini, kita akan berhadapan dengan pengikut Muhammad. Akhirnya saya itu berkata, bagaimana kalau seandainya Muhammad kita bunuh saja? Ketika mendengar bagaimana kalau seandainya Muhammad kita bunuh saja, peserta rapat ketika itu sepakat, oke, Muhammad kita bunuh. Kumpulkan 10 pemuda-pemuda yang gagah, yang kuat dari berbagai macam kabilah, kemudian cari Muhammad, tangkap, bunuh. Sampai mereka itu mengadakan sayembara. Kalau seandainya ada orang yang berhasil untuk menangkap Muhammad, akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa duit? Kali 35 juta aja ya, atau 40 juta, berapa duit? Kali 100. Gak usah dihitung, tidak ada duitnya gitu. Barang siapa yang bisa nangkap Muhammad, kita akan berikan unta, 100 ekor unta. Akhirnya ketika itu disepakati. Tiba-tiba Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, beliau mendengar informasi itu bahwasanya Muhammad itu akan ditangkap. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. "Hai Muhammad, tahukah engkau apa isi rapat yang dilakukan oleh para orang kafir Quraisy?" Kata Nabi Muhammad, "Aku tahu. Mereka akan bunuh aku kan? Kau tahu? Aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril. Aku akan dibunuh." Akhirnya ketika itu paman Nabi Muhammad SAW memberikan tawaran, "Muhammad,
Padahal mereka itu tidak akan membunuh engkau. Dan tawaran ini memang datangnya dari orang kafir Quraisy. Kalau seandainya engkau berhenti untuk berdakwah, kata orang kafir Quraisy yang disampaikan kepadaku, kata pamannya, kau mau apa sih Muhammad? Apakah kau mau wanita? Kalau seandainya kau mau wanita, kami kumpulkan wanita-wanita tercantik di tanah Arab ini. Akan kami kumpulkan bidadari-bidadari cantik di tanah Arab ini. Dengan satu syarat, kau berhenti untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kau berhenti dan berdakwah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah berhenti. Yang kedua, beliau itu ditawarkan harta. Muhammad, udah kau berhenti aja dah, nggak usah dakwah. Mau apa engkau? Apakah kau mau harta? Akan kami berikan harta emas berlian untuk engkau. Dengan satu syarat, kau berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, Muhammad udah berhenti. Mau apa engkau? Apakah kau mau pangkat jabatan? Akan kami jadikan engkau pemimpin yang tertinggi di kota Mekah ini, di tanah Arab ini. Dengan satu syarat, udah kau berhenti berdakwah. Kira-kira kalau seandainya tawaran itu ditawarkan kepada kita, mau nggak kayak itu? Udah nggak usah ngajak orang melakukan kebaikan, dah di rumah aja udah. Istri cantik, duit banyak, pangkat tinggi. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan tahta harta wanita, bagaimana jawaban beliau kepada paman? Beliau berkata, wallahi ya ammi, demi Allah ya pamanku, law wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada hadzal amra ma fa'altu hatta yudhirallah aw ahlaku duna. Demi Allah wahai pamanku, sekalipun orang-orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, sekali-kali aku tidak akan pernah mau untuk meninggalkan dakwah ini. Atau Allah tampakkan, Allah munculkan agama Islam itu dengan sendirinya, atau aku mati untuk selamanya. Jadi Rasulullah itu berdakwah bukan hanya dengan hartanya saja, bukan hanya dengan tenaganya saja, bukan hanya dengan ilmunya saja, akan tetapi siap berkorban, mengorbankan nyawanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cerita Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang kafir Quraisy terus mencari Muhammad, sampai dikisahkan Nabi Muhammad SAW, beliau itu bersembunyi di gua Thur. Bersama siapa? Bersama sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW ketika itu bersembunyi di dalam gua Thur. Orang-orang kafir Quraisy dengan persenjataan yang lengkap, mereka mencari Muhammad. Sampai mereka itu naik ke Bukit Sur. Mereka naik ke Bukit Sur. Dalam Bukit Sur itu ada guanya. Ketika itu Rasulullah sudah masuk ke dalam gua itu. Ketika itulah orang kafir Quraisy sudah ada di mulut gua. Jadi kalau ini adalah gua, jadi atas itu mulut itu. Mereka sudah di atas. Ketika itu Abu Bakar Siddiq, Allahu Akbar, melihat kaki-kaki orang kafir Quraisy. Ketika itu dia takut, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba lihat, itu kaki mereka ya Rasulullah. Mereka membawa senjata ya Rasulullah. Mereka akan masuk ke dalam gua ini ya Rasulullah. Mereka akan membunuh kita ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu menghibur hati Abu Bakar Siddiq. Kemudian berkata, la takhaf wala tahzan, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kita lihat bagaimana keagungan dan kebesaran Allah dan cara Allah menyelamatkan hamba-Nya, cara Allah menyelamatkan kekasih. Sederhana saja, ketika itu di mulut gua ada sarang laba-laba. Saya itu orang-orang kafir Quraisy berkata, mereka mengerti, ini nggak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua ini. Ini ada sarang laba-laba. Kalau Muhammad masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba udah gak ada. Itulah cara Allah menyelamatkan
hambanya. Dikisahkan dalam kisah itu bahwasanya ketika Rasulullah berada di dalam gua itu, Rasulullah duduk dan tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Itulah, memang Rasulullah itu sangat dekat dengan sahabat, dan Rasulullah itu sangat cinta dengan sahabat. Karena Rasulullah cinta dengan sahabat dan dekat dengan sahabat, akhirnya sahabat pun cinta dan dekat dengan Rasulullah SAW. Sebelum kita kita lanjutkan cerita ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada sebuah kisah seorang sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ini mohon jangan tidur. Kalau yang tidur, insya Allah rugi. Ya, insya Allah rugi. Tapi memang, ya itulah saking khusyuknya, bukan tidur ya. Saking khusyuknya. Kalau laki-laki itu ketika hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, mereka begitu. Ya, saking khusyuknya. Ya, saking khusyuknya. Gak apa-apa. Ya, ketika kita capek, kemudian kita mau hadir dalam pengajian, ini luar biasa. Luar biasa. Kalau bukan orang-orang pilihan, tidak mungkin akan hadir ke tempat ini. Insya Allah ini orang-orang soleh semua. Yang laki-laki di sini, ya saking solehnya belum aja udah pada sholat. Saking solehnya Ustaz, belum aja udah pada sholat. Dikisahkan ada seorang sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Ada yang mengatakan usianya sekitar 14 tahun. Ini sahabat sangat cinta dengan Rasulullah. Setiap hari dia pengen melihat dan menatap wajah Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, setiap hari ingin melihat dan menatap wajah Rasul. Karena Rasul pun ketika ketemu dengan sahabat, beliau itu menampilkan wajah yang berseri-seri. Senyum itu sangat menawan. Sampai ketika beliau itu tersenyum, ya hati para sahabat ketika itu merasakan ketenangan dan kedamaian. Sa'labah bin Abdurrahman itu sangat cinta dengan Rasul. Kalau satu hari gak ketemu, beliau itu kadang-kadang diri di depan Rasul. Mana ya Rasulullah ya? Kok gak keluar-keluar? Kalau Rasul keluar, dia tersenyum. Ini kan Sa'labah bin Abdurrahman tersenyum, dia udah pulang lagi. Yang penting setiap hari pengen ketemu dengan Rasul Allah. Pada suatu ketika Sa'labah bin Abdurrahman itu mendapatkan sebuah bencana. Ini bencananya. Padahal kalau kita anggap gak dosa ini. Karena beliau itu ketika beliau berjalan lewat sebuah rumah. Kemudian pintu rumah itu terbuka. Beliau melihat aurat perempuan. Mungkin betisnya. Sekelebat aja itu aurat. Dan gak pakai melotot kan. Jadi ketika melihat gak terusit kan. Ya, beliau melihat langsung menundukkan kepalanya, kemudian berjalan. Ketika melihat seperti itu dianggap dosa besar itu. Padahal kalau nggak sengaja, bagi kita kan nggak dosa, karena nggak sengaja. Dan itu hanya sekejap saja. Tapi itu dianggap dosa besar oleh seorang sahabat yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sampai ketika itu beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis terseduh-seduh, ya Rob, kenapa aku melakukan maksiat seperti ini ya Rob? Menangis terseduh-seduh. Aku malu ketemu dengan Rasulullah. Aku takut kalau saya ketemu dengan Rasulullah, aku diklaim orang-orang munafik, aku diklaim termasuk orang-orang yang suka maksiat. Sampai kayak begini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sa'labah bin Abdurrahman? Sa'labah bin Abdurrahman itu naik ke bukit. Apa yang dilakukan di atas bukit itu? Beliau itu sholat, istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Sampai apa yang terjadi kira-kira 1 minggu, 2 minggu. Setiap hari Sa'labah bin Abdurrahman itu mengangkat kedua tangannya, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian berderai air mata. Padahal melakukan dosa itu kalau kita sih bukan dosa. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu 1 minggu, 2 minggu kok gak melihat mana Sa'labah bin Abdurrahman. Ditanya oleh sahabat yang lain, sahabat, kau melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Tidak ya Rasulullah. Kemana beliau? Kami juga tidak tahu ya Rasul. Coba tengok ke rumahnya, mungkin dia sakit. Ditengok ke rumahnya, Sa'labah bin Abdurrahman gak ada. Gak ada ya Rasulullah. Kemana dia? Lama aku tidak melihat dia. Coba kau cari dari bukit sini sampai bukit sana. Mungkin dia ada di situ. Akhirnya dicari, dikejar oleh sahabat yang lain
Singkat cerita ditemukan Sa'labah bin Abdurrahman sedang berdoa, meneteskan air mata dalam keadaan mukanya pucat, matanya sudah celong, kemudian tubuhnya itu kurus. Karena dikisahkan ketika itu Sa'labah bin Abdurrahman tidak enak makan, tidak enak tidur melihat aurat perempuan yang tidak disengaja. Bayangkan kalau kita maksiat disengaja enak tidur. Kadang-kadang maksiatnya lagi makan lagi tidur. Allahu Akbar, sampai ditanya, Sa'labah bin Abdurrahman, kenapa tubuhmu ini sudah kurus seperti ini? Kenapa matamu ini sudah cekung seperti ini? Kenapa wajahmu sudah pucat masih seperti ini? Kenapa kau mohon terus ampun kepada Allah? Kenapa kau terus beristighfar kepada Allah? Apa yang terjadi pada diri? Apa kata Sa'labah bin Abdurrahman? Aku tidak akan pernah bercinta kepada engkau. Kenapa kau tidak akan bercinta dengan aku? Karena aku takut kalau saya aku bercerita kepada engkau, entar engkau ngadu sama Rasul. Aku telah melakukan maksiat, nanti Rasul gak cinta lagi sama aku. Itulah yang aku takuti. Kalau Rasul gak cinta lagi sama aku, nanti bagaimana aku akan masuk dalam surga bersama Rasulullah? Sa'labah bin Abdurrahman, udah kalau begitu kita pulang aja. Aku gak mau pulang. Biar aku diam di sini, aku bertaubat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Aku malu ketemu dengan Rasulullah, aku telah melakukan maksiat. Kata sahabat, ini Rasulullah tidur pulang. Kalau memang Rasulullah tidur pulang, okelah aku pulang. Akhirnya pulang, singkat cerita ketemu dengan Rasulullah SAW. Ketika berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman itu dia tidak berkata sekata pun, menundukkan kepalanya. Sampai Rasulullah terheran-heran kemudian berkata kepada Sa'labah bin Abdurrahman, "Hei Sa'labah bin Abdurrahman, kenapa kau diam? Kenapa kau kurus seperti ini? Kenapa mukamu pucat? Kenapa kau lusuh seperti ini?" Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah bercerita kepada engkau. Aku telah melakukan maksiat. Maksiat apa yang kau lakukan? Tidak ya Rasulullah, aku tidak akan bercerita dengan engkau. Akhirnya Rasulullah ketika itu, ayo sini, dipisahkan ke tempat yang lain, kemudian ditanya, Sa'labah bin Abdurrahman, udah cerita saja, ini Rasulmu yang ngomong, maksiat apa yang kau lakukan? Ayo ngomong. Aku tidak akan pernah bercerita ya Rasulullah. Udah ngomong, ini Rasulmu yang ngomong. Tapi janji ya Rasul, kalau seandainya aku bercerita, engkau jangan marah dengan aku ya. Rasulullah ketika itu tersenyum, kemudian berkata, aku tidak akan pernah marah dengan siapa. Akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman ketika itu, beliau itu mengaku, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Dosa apa yang kau lakukan? Aku melihat orang perempuan. Sengaja kau lakukan? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu tersenyum, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau dan engkau tidak termasuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena engkau lakukan tanpa kesengajaan. Tapi aku melakukan dosa ya Rasulullah. Tidak. Rasulullah ketika itu menghibur hati Sa'labah bin Abdurrahman, kemudian berkata kepadanya, hei Sa'labah bin Abdurrahman, tidurlah kau di pangkuan. Ini saking dekatnya Rasulullah dengan sahabat. Tidur Sa'labah bin Abdurrahman di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian ketika tidur 5 menit, 7 menit, 10 menit, kemudian ketika itu Sa'labah bin Abdurrahman terbangun dari tidurnya. Rasulullah bertanya, hei Sa'labah bin Abdurrahman, kenapa kau terbangun dari tidurmu? Apakah kepalamu pusing? Kata Sa'labah bin Abdurrahman, betul ya Rasulullah, malah aku merasakan aku pusing, aku pening ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu berkata, dan Rasulullah berkata sambil meneteskan air mata, hei Sa'labah bin Abdurrahman, aku ingin mengatakan sesuatu kepada engkau. Apa ya Rasulullah? Katakan. Aku senang mendengar ucapanmu ya Rasulullah. Jangan kau bersedih. Aku tahu kenapa kepalamu pusing. Karena sedikit lagi malaikat Israil akan mendatangi engkau dan memisahkan jasad dan engkau. Kau akan meninggal dunia. Ketika itu Sa'labah bin Abdurrahman bersedih beliau. Rasulullah pun bersedih karena tahu Rasulullah itu ingin berpisah dengan sahabat yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi?
Lama-kelamaan pala Sa'labah bin Abdurrahman itu dirasakan semakin berat di paha Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika itulah Sa'labah bin Abdurrahman menghembuskan napas yang terakhir di atas pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu berkata, "Anta ma'aman ahbabta," engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Karena engkau cinta denganku di dunia, karena kau menghidupkan sunnah-sunnah di dunia, maka engkau akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, akan tapi mereka takut kalau seandainya melakukan maksiat sehingga Allah hukum dia, dan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat tidak memberikan syafaat kepada mereka. Baik, mudah-mudahan kisah ini akan membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita tadi, Abu Bakar Siddiq ketika itu diantuk. Ada yang mengatakan dipatuk ular, ada yang mengatakan diantuk kalajengking. Jadi ketika Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba ada seekor ular itu mematuk daripada kaki Abu Bakar Siddiq. Bisa ular ketika itu masuk ke dalam sekujur tubuhnya. Masuk, bisa ular itu. Kemudian sampai ke mukanya, sampai ke matanya. Abu Bakar Siddiq ketika itu menahan bagaimana sakitnya bisa ular itu menjalan di sekujur tubuhnya. Saking gak kuat. Ada yang mengatakan ketika itu Abu Bakar Siddiq itu menangis, itu bukan tetesan air mata, akan tapi tetesan darah keluar dari matanya. Saking sakitnya ditahan, keluar air mata. Kemudian air mata itu menetes pada pipi Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu terbangun, kemudian tercengang melihat Abu Bakar Siddiq dalam keadaan pucat pasi. Kemudian berhenti kesakitan. Abu Bakar Siddiq, apa yang terjadi pada dirimu? Ya Rasulullah, aku terpatuk ular. Ya Rasulullah, aku takut kalajengking. Kenapa kau tidak bangunkan aku? Aku takut kalau seandainya bangunkan engkau ya Rasulullah, aku mengganggu tidurmu. Itu kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ketika itu melihat luka daripada Abu Bakar Siddiq, kemudian itu luka ditiup, langsung sembuh. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Coba nanti ibu, kalau saja suaminya luka, ya kena pacul atau tersandung luka, nggak ludahin aja, puh gitu. Ya Rasul, insya Allah ditendang kali. Itu Rasulullah SAW. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah ketika itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah disambut dengan seluruh penduduk kota yang ada di Madinah. Mereka itu mengumandangkan sebuah bait syair yang sering kita baca. Ada yang di atas gunung, ada yang di atas pohon kurma. Mereka itu menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan, dengan penuh cinta, dengan penuh pengabdian kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyambut seraya berkata, "Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a billahi da." Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Allah Akbar. Semua penduduk kota Madinah ketika itu yang menyambut Rasulullah dengan kegembiraan. Apa yang menjadi visi-visi daripada hijrah Rasulullah SAW? Yang pertama, visi-visi hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah itu membangun masjid. Itu merupakan satu iktibar, merupakan satu pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin berjuang, ketika kita ingin berjihad di jalan Allah, yang pertama, kalau bisa bangun masjid. Yang kedua, berusaha untuk meramaikan masjid. Jadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan pergerakan dakwah umat Islam. Maka ini dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Yang pertama dibangun itu adalah masjid. Masjid apa? Masjid
Kuba masjid usisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu fadilah keistimewaan ketika kita ziarah ke Masjid Kuba. Kata Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari rumahnya, dari hotelnya, dari pondokannya, kemudian mereka berjalan menuju Masjid Kuba, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dalam Masjid Kuba, seakan mereka melaksanakan 1 kali umroh. Jadi nilai pahalanya seperti itu. Orang yang melaksanakan sholat dalam Masjid Kuba 2 rakaat, itu pahalanya sama dia melaksanakan 1 kali umroh. Makanya orang-orang yang berumroh, orang-orang yang berhaji, ya harusnya mesti wajib untuk ziarah ke Masjid Kuba. Ya, insyaallah nanti bulan Desember saya berangkat umroh. Ya, pengen ziarah ke Masjid Kuba, silakan daftar ke saya ya. Umroh insyaallah gratis. Saya tunggu di Mekah. Jadi kalau dari rumah bayar masing-masing gitu ya. Yang kedua, ya tujuan hijrah Nabi kita Muhammad SAW itu mempersatukan antara muhajirin dan ansar. Ya, mempersatukan antara muhajirin dan ansar. Nah kemudian yang ketiga, mereka itu Rasulullah itu mengevaluasi kembali, ya bagaimana cara untuk memperkuat keimanan para sahabat. Karena ketika kita ingin berjuang, yang pertama yang harus kita benahi ini adalah hati. Ketika hati ini sudah kuat mantap kepada Allah, insya Allah bentuk pertolongan Allah itu akan Allah berikan kepada kita, karena sungguh-sungguh kita menegakkan syariat Allah atau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah kemudian yang selanjutnya, beliau itu membangun daripada ekonomi umat. Nah, ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin berjuang itu ekonominya harus kita benahi. Jangan sampai kita berjuang, tapi ekonomi morat-marit, susah juga. Untuk mencari nilai keikhlasan agak susah. Ya, makanya Rasulullah itu membangun ekonomi. Kenapa? Karena di Mekah itu, ya Rasulullah itu, para sahabat ketika itu kafir Quraisy pernah memboikot ekonomi umat Islam. Tapi dengan diboikot ekonomi umat Islam ketika itu, ya dakwah Rasulullah ketika itu tidak guna, bahkan mereka itu lebih semangat lagi untuk berdakwah. Kenapa? Mereka tidak takut diboikot ekonomi oleh mereka, akan tapi mereka semangat jihadnya malah bertambah. Nah kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan politik kepada para sahabat. Ya, jadi politik itu terakhir, ekonominya dulu. Jadi kadang-kadang kita cari politiknya dulu. Ya, jabatan kita cari, ya, kemudian pangkat kita cari, sementara ekonomi rakyat tidak diperhatikan. Rasulullah itu membangun ekonominya dulu, masyarakat kota Madinah, orang-orang beriman, ekonominya ketika itu diangkat atau diperhatikan oleh Rasulullah SAW, barulah diajarkan politik oleh Rasulullah SAW. Baik, ikhwata iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 10 menit. Baik, 5 menit sebelum kita berdoa, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Ada? Cukup? Alhamdulillah. Nah, saya ngajak istighfar aja. Ya, 5 menit kita akan beristighfar, kita bukan bermuhasabah, kita akan berdoa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Tundukkan kepala, buka mata hati. Mari sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Ya Allah, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah.